Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Kadiratna Pernyandari, nomor absen 20, dari kelas 10 IPS 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi, komposisi, dan inverse. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang semua penjabarannya. Dan sekarang kita akan membahas materi yang B, yang dijabarkan menjadi dua. Yang pertama ada definisi komposisi dan fungsi. Jadi, komposisi fungsi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, f(x) dan gx, sampai bisa menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi juga bisa dinotasikan dengan penggunaan huruf atau simbol, yang dibaca sebagai komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat terbentuk dari f(x) dan juga gx, yakni yang pertama, f bundaran gx adalah g dimasukkan ke f. Dan yang kedua, G bundaran f(x) adalah f dimasukkan ke G. Dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Fungsi tunggal sendiri adalah fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf f bundaran G maupun juga bisa dibaca sebagai fungsi f bundaran G. Misalnya, fungsi f bundaran G ini merupakan suatu fungsi G yang dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan f. Sementara untuk fungsi G, bundaran f merupakan suatu fungsi dengan f dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Yang kedua akan membahas tentang daerah asal komposisi fungsi. Misalnya, jika f dan g fungsi dari range f adalah irisan dari domain G dan tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian domain F ke bagian range G, yang disebut fungsi komposisi F dan G ditulis dengan G bundaran F, yang ditentukan dengan Hx sama dengan G bundaran Fx, di mana Fx akan dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Daerah asil atau domain fungsi komposisi F dan G yaitu X elemen dari domain F, bagaimana dengan Fx adalah elemen dari domain G. Selanjutnya ada contoh dari diagram pemetaan G bundaran F. Pada G bundaran F yaitu di mana Fx-nya dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, mula-mula ada X yang merupakan anggota bilangan A, dipetakan oleh F ke Y adalah anggota dari himpunan B, X dipetakan oleh F ke Y sehingga menjadi Y, sama dengan Fx atau X sama dengan Y. Lalu Y ini dipetakan lagi oleh G ke Z, sehingga Z menjadi GY. G itu tadi Fx, sehingga menjadi GFx, di mana Fx-nya dikerjakan terlebih dahulu daripada G. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan contoh domain komposisi fungsi. Misalnya ada fungsi f di mana A memetakan B, dan fungsi G di mana B memetakan C, serta ada fungsi H di mana A memetakan C. Disebut fungsi komposisi yang dapat ditentukan dengan rumus Hx sama dengan G bundaran Fx, dengan anggota dari A adalah 1, 2, dan 3, dan anggota B adalah A, B, C, dan D, dan anggota dari C adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka kita lihat dari diagram F, di mana ada domain yaitu 1, 2, dan 3 yang merupakan himpunan A. Sedangkan kodomainnya ialah A, B, C, dan D, yaitu himpunan B. Dan range-nya adalah A, C, dan D. B tidak termasuk range karena B tidak memiliki pasangan. Pada kedua himpunan tersebut memiliki hubungan yaitu F bundaran Gx, di mana dapat digambarkan pada diagram berikut. Selanjutnya, pada fungsi f bundaran gx, ini dapat ditentukan dengan rumus seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu hx sama dengan g bundaran fx, sehingga domainnya menjadi 1, 2, dan 3, itu himpunan A, kodomainnya 4, 5, 6, 7, dan 8, yaitu semua anggota himpunan C, sedangkan range-nya adalah 4 dan 7. 5 tidak termasuk karena dari awal tidak dipasangkan dengan anggota himpunan A. 5 hanya dipasangkan dengan himpunan B, sehingga 5 tidak dimasukkan ke dalam range dari fungsi bundaran Gx. Sifat-sifat komposisi fungsi ada 3. Yang pertama, komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yaitu ketika f bundaran Gx, maka hasilnya tidak sama dengan G bundaran Fx.
Yang kedua ada komposisi fungsi bersifat asosiatif. Maksudnya, ketika ada fungsi f bundaran g bundaran hx, maka hasilnya apabila ketika g bundaran h dikerjakan terlebih dahulu. Hasilnya sama saja dengan f bundaran g yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam komposisi fungsi terdapat sebuah fungsi identitas, yaitu misalnya f bundaran L, di mana L merupakan fungsi identitas sama dengan ketika L bundaran F, sehingga hasilnya akan tetap sama, yaitu fungsi itu sendiri. Selanjutnya akan membahas satu persatu dari masing-masing fungsi. Yang pertama yaitu fungsi tidak bersifat komutatif. Maksudnya, misalnya diketahui ada dua fungsi. Yang pertama ada fx sama dengan 2x plus 1, yang kedua ada gx sama dengan 3x min 4. Maka buktikan bahwa ketika f bundaran gx dan g bundaran fx tidak bersifat komutatif. Misalnya, kita tentukan satu persatu. Ketika f bundaran gx, jadi f di mana gx-nya dikerjakan terlebih dahulu. Masukkan ke dalam G menjadi 3 dikali 2x plus 1 min 4, sama dengan 6x min 1. Dapat dilihat bahwa hasil dari komposisi tersebut berbeda sehingga pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, yang kedua yaitu komposisi fungsi bersifat asosiatif. Misalnya diketahui ada 3 fungsi. Yang pertama ada fx sama dengan 2x plus 1, yang kedua ada gx sama dengan 3x min 4, yang ketiga ada hx sama dengan x kuadrat. Maka, buktikanlah antara ketika f bundaran g dikerjakan terlebih dahulu daripada h. Hasilnya akan sama dengan ketika g bundaran h dikerjakan terlebih dahulu daripada f. Ini bersifat asosiatif. Yang pertama kita kerjakan ketika f bundaran g dikerjakan terlebih dahulu daripada h, sehingga hasilnya menjadi 6x kuadrat min 7. Dan apabila g bundaran h-nya dikerjakan terlebih dahulu, baru dikerjakan dengan f, maka hasilnya akan sama yaitu 6x kuadrat min 7. Sehingga dapat disimpulkan, pada komposisi fungsi ini juga berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu terdapat sebuah fungsi identitas yakni L misalnya, diketahui suatu fungsi yaitu fx sama dengan 2x plus 1, maka buktikanlah ketika f bundaran Lx sama dengan L bundaran fx, di mana itu sama dengan fungsi itu sendiri. Dengan L adalah fungsi identitas. Kita kerjakan dulu ketika L bundaran fx sama dengan f x-nya dikerjakan terlebih dahulu. Maka hasilnya sama saja yaitu fx itu berapa? Yaitu 7x plus 1. Hasilnya sama dengan ketika f bundaran Lx dikerjakan terlebih dahulu, sehingga didapatkan fx juga, dan fx adalah 2x plus 1. Sehingga hasil dari kedua komposisi fungsi berikut adalah fungsi itu sendiri, yaitu 2x plus 1. Dan di sini saya sudah menyiapkan 2 latihan soal. Sekian yang bisa saya sampaikan, maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.